Namanya bergema sepanjang sejarah modern, seorang tokoh yang membentuk kembali sebuah bangsa dan menantang tatanan dunia. Ayatollah Ruhollah Khomeini lebih dari sekadar pemimpin politik. Dia adalah seorang ulama, cendekiawan, dan arsitek revolusi yang mengubah Iran selamanya. Untuk memahami Iran hari ini, kita harus terlebih dahulu memahami sosok yang meletakkan fondasi barunya. Dia muncul dari seminari keagamaan yang tenang untuk memimpin gerakan massa, membuktikan bahwa kekuasaan dapat tumbuh dari keyakinan dan iman. Kisahnya bukan hanya tentang perubahan politik, tetapi kisah tentang bagaimana keyakinan yang mengakar dapat memobilisasi jutaan orang, mengubah nasib sebuah negara dan menyebarkan riak di seluruh dunia. Lahir pada tahun 1902 di kota kecil Khomein, dari mana ia mengambil namanya, awal kehidupan Ruhollah Mousavi Khomeini ditandai dengan kehilangan. Ayahnya, seorang ulama lokal, dibunuh ketika ia baru berusia beberapa bulan. Sebuah peristiwa tragis yang membentuk masa kecilnya. Dibesarkan oleh ibu dan bibinya, ia tenggelam dalam rumah tangga yang sangat religius. Lingkungan ini menanamkan dalam dirinya rasa hormat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan Islam dan rasa keadilan yang kuat. Sejak usia muda, ia menunjukkan kecerdasan yang tajam dan watak yang serius, mengabdikan dirinya untuk studi dan jalan leluhurnya. Masa kecilnya bukanlah masa yang mudah, tetapi itu menempa ketahanan yang akan mendefinisikan kehidupan selanjutnya. Pendidikan formalnya dimulai di kota kelahirannya, tetapi dahaga akan ilmu segera membawanya ke kota Arak dan kemudian ke pusat keagamaan bergengsi Qom. Di Qom, ia belajar di bawah bimbingan beberapa ulama Syiah paling dihormati saat itu, mendalami. Media group students attending class in Qom Seminary, old classroom photos of Islamic studies, Khomeini with religious teachers X, jurisprudensi Islam, filsafat, etika, dan mistisisme. Ia bukan hanya seorang siswa, ia adalah seorang jenius yang dengan cepat membedakan dirinya dengan pikiran tajam dan argumennya yang kuat. Disinilah ia mulai merumuskan ide-idenya sendiri yang unik, memadukan ajaran Islam tradisional dengan pandangan kritis terhadap politik kontemporer. Tahun-tahunnya di Qom adalah wadah di mana cendekiawan dan calon revolusioner ditempa. Pada tahun 1930-an, Khomeini telah memantapkan dirinya sebagai guru dan cendekiawan yang dihormati di Qom. Ia mulai menulis buku-buku tentang filsafat dan hukum Islam, yang memberinya gelar Ayatollah, yang berarti tanda Tuhan, pangkat tinggi bagi ulama Syiah. Ceramahnya menarik banyak mahasiswa, yang terpikat tidak hanya oleh pengetahuannya, tetapi juga oleh kejernihan moralnya yang tak tergoyahkan. Ia sering berbicara tentang pentingnya etika dalam pemerintahan, dan kewajiban para pemimpin agama untuk menyuarakan ketidakadilan. Pada periode inilah, benih-benih aktivisme politiknya ditanam, karena ia diam-diam membangun jaringan pengikut setia yang melihat dalam dirinya seorang pemimpin yang tidak takut menantang status quo. Iran pada pertengahan abad ke-20 diperintah oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi. Shah membayangkan Iran yang modern dan barat, sebuah visi yang ia kejar melalui revolusi putihnya, pada awal tahun 1960-an. Program ini mencakup reformasi tanah, hak pilih wanita, dan inisiatif pendidikan sekuler. Meskipun reformasi ini dipuji oleh Barat, mereka dipandang dengan kecurigaan mendalam oleh banyak kalangan agama di Iran. Ayatollah Khomeini melihatnya sebagai serangan langsung terhadap nilai-nilai Islam dan cara bagi kekuatan asing, terutama Amerika Serikat, untuk mengendalikan negara. Dia percaya Shah sedang menjauhkan Iran dari identitas budaya dan spiritualnya, sebuah pengkhianatan yang tidak bisa dia abaikan. Oposisi Khomeini tidak diam. Dia muncul sebagai kritikus rezim Shah, yang paling vokal dan tanpa kompromi. Dalam khotbah-khotbah berapi-api yang disampaikan dari markasnya di Qom, ia mengutuk kebijakan pemerintah, korupsinya, dan hubungan dekatnya dengan Amerika dan Israel. Dia menuduh Shah menginjak-injak konstitusi dan melayani kepentingan asing daripada rakyat Iran. Kata-katanya bergema di kalangan banyak orang Iran, mahasiswa, pedagang dan orang miskin, yang merasa terasing oleh agenda sekuler Shah, dan marah oleh taktik brutal polisi rahasianya, Savak. Khomeini bukan lagi hanya seorang cendekiawan, dia telah menjadi hati nurani bangsa yang tidak puas. Titik baliknya terjadi pada bulan Juni 1963. Setelah pidato yang kuat yang secara langsung mengecam Shah, Khomeini ditangkap.
Penahanannya memicu protes besar-besaran di seluruh Iran, yang ditumpas secara brutal oleh tentara, mengakibatkan ribuan kematian. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai pemberontakan 15 Khordad, mengubah Khomeini menjadi pahlawan nasional dan simbol perlawanan. Meskipun protes berhasil dipadamkan, mereka menunjukkan kedalaman dukungan publik untuk Ayatollah dan ketidakstabilan situasi politik. Shah berharap untuk meredakan perbedaan pendapat, membuat keputusan yang fatal daripada tetap memenjarakannya. Ia mengirim Khomeini ke pengasingan pada tahun 1964. Pengasingan tidak membungkam Khomeini, itu memperkuat suaranya. Ia pertama kali pergi ke Turki, dan kemudian menetap di kota suci Najaf, Irak. Dari sana, ia terus memimpin oposisi melawan Shah. Ia menulis buku-buku dan memberikan ceramah yang menguraikan visinya untuk pemerintahan Islam, sebuah konsep yang dikenal sebagai Velayat Faqih, atau perwalian ahli hukum Islam. Pesan-pesannya diselundupkan ke Iran dalam kaset, yang disalin dan didistribusikan oleh jaringan bawah tanahnya yang luas. Kaset-kaset ini menjadi alat revolusi yang ampuh, memungkinkan kata-katanya melewati sensor negara, dan mencapai setiap sudut negara, menginspirasi generasi baru aktivis, dan menjaga nyala api perlawanan tetap hidup. Pada akhir tahun 1970-an, Iran adalah sebuah pressure cooker ketegangan sosial dan politik. Rezim Shah, meskipun tampak kuat didukung oleh kekayaan minyak dan militer yang kuat, semakin rapuh. Puluhan tahun represi politik, ketidaksetaraan ekonomi, dan westernisasi paksa telah menciptakan kebencian yang meluas. Rakyat merasa budaya dan iman mereka diserang. Dalam iklim ketidakpuasan ini, kaset-kaset khotbah Ayatollah Khomeini yang diselundupkan menjadi penyelamat revolusioner. Pesannya yang jelas dan tanpa kompromi yang menyerukan kemerdekaan, kebebasan dan Republik Islam, menawarkan alternatif yang kuat untuk pemerintahan Shah, menyatukan berbagai kelompok di bawah satu bendera oposisi. Percikan yang menyulut revolusi datang pada bulan Januari 1978. Sebuah surat kabar yang dikendalikan pemerintah menerbitkan sebuah artikel yang memfitnah Ayatollah Khomeini, memicu protes oleh mahasiswa agama di Qom. Respons brutal rezim yang mengakibatkan kematian beberapa mahasiswa, memicu siklus duka dan protes yang akan melanda seluruh negeri. Mengikuti tradisi Syiah, upacara peringatan diadakan untuk para korban 40 hari kemudian, yang pada gilirannya menyebabkan lebih banyak protes dan lebih banyak penumpasan. Siklus kemartiran dan peringatan ini memicu gerakan, mengubahnya dari serangkaian insiden terisolasi, menjadi pemberontakan nasional yang besar terhadap Shah. Sepanjang tahun 1978, protes tumbuh dalam ukuran dan intensitas. Jutaan orang Iran dari semua lapisan masyarakat, mahasiswa, pekerja, intelektual dan pedagang, turun ke jalan, meneriakkan matilah Shah, dan Khomeini adalah pemimpin kami. Negara itu lumpuh oleh pemogokan besar-besaran, menghentikan industri minyak dan ekonomi. Upaya Shah untuk menenangkan publik dengan konsesi politik datang terlambat, sementara penumpasan brutal militernya hanya memperkuat tekad rakyat. Dari pengasingannya, yang kini telah pindah ke pinggiran Paris, Khomeini dengan piawai mengatur revolusi, mengeluarkan arahan dan mendorong rakyat untuk melanjutkan perjuangan mereka sampai monarki sepenuhnya dibubarkan. Menghadapi kehilangan kendali total dan ditinggalkan oleh sekutu internasionalnya, yang melihat pemerintahannya tidak dapat dipertahankan, Shah Muhammad Reza Pahlavi akhirnya melarikan diri dari Iran pada tanggal 16 Januari 1979. Kepergiannya menciptakan kekosongan kekuasaan dan disambut dengan perayaan euforia di seluruh negeri. Jalan kini terbuka bagi pemimpin revolusi untuk kembali. Pada tanggal 1 Februari 1979, Ayatollah Khomeini kembali dengan penuh kemenangan ke Iran setelah hampir 15 tahun di pengasingan. Ia disambut oleh jutaan pendukung yang bersorak-sorai yang memadati jalan-jalan Teheran. Itu adalah momen yang sangat penting secara historis, menandai akhir definitif dari 2.500 tahun monarki di Iran, dan awal babak baru yang tidak pasti. Sekembalinya, Ayatollah Khomeini bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendirikan Republik Islam yang telah lama ia impikan. Dia bukan hanya seorang figur, dia adalah pemimpin revolusi yang tak terbantahkan, dan otoritasnya mutlak. Dalam 10 hari setelah kedatangannya, sisa-sisa militer Shah runtuh dan pasukan revolusioner mengambil kendali.
Pada bulan April 1979, sebuah referendum nasional diadakan, dan mayoritas besar rakyat Iran memilih untuk menghapus monarki dan mendirikan Republik Islam. Pemungutan suara ini meresmikan hasil revolusi, mengubah sistem politik Iran, dan menyiapkan panggung untuk konstitusi baru berdasarkan prinsip Velayat Faqih Khomeini. Konstitusi baru yang diratifikasi pada bulan Desember 1979 menciptakan struktur politik yang unik. Ini memadukan elemen republik modern dengan presiden dan parlemen terpilih, dengan otoritas tertinggi berada di tangan pemimpin tertinggi yang tidak terpilih. Ayatollah Khomeini, tentu saja, adalah yang pertama memegang posisi kuat ini. Sebagai pemimpin tertinggi, ia memiliki keputusan akhir atas semua masalah negara utama, termasuk kendali atas militer, peradilan dan dewan penjaga yang kuat, yang memeriksa undang-undang dan kandidat untuk jabatan. Sistem ini memperkuat peran ulama dalam memerintah negara, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam akan tetap menjadi fondasi negara. Pemerintahan Khomeini membawa perubahan mendalam dan segera bagi masyarakat Iran. Undang-undang diterapkan untuk selaras dengan interpretasinya tentang syariah Islam. Sistem pendidikan dirombak untuk mempromosikan nilai-nilai Islam, dan pengaruh budaya Barat dibersihkan dari kehidupan publik. Kebijakan luar negerinya didefinisikan oleh slogan, "Tidak Timur, Tidak Barat", menolak keselarasan dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan sikap anti-imperialis yang teguh. Penyitaan kedutaan besar AS di Teheran pada bulan November 1979 dan krisis Sandera 444 hari berikutnya mendefinisikan hubungan konfrontatif Iran dengan Barat. Perang Iran-Irak yang panjang dan brutal dari tahun 1980 hingga 1988 semakin memperkuat kepemimpinannya dan menumbuhkan rasa persatuan nasional yang kuat dalam menghadapi invasi asing. Ketika Ayatollah Khomeini meninggal pada tahun 1989, jutaan orang Iran berduka atas kematiannya dalam curahan kesedihan publik yang besar. Warisannya kompleks dan sangat diperdebatkan. Bagi para pendukungnya, ia adalah sosok yang dihormati yang membebaskan Iran dari dominasi asing, mengembalikan martabat nasional, dan mendirikan pemerintahan berdasarkan keadilan dan iman. Bagi para kritikusnya, ia adalah penguasa otoriter yang menekan perbedaan pendapat, memaksakan kontrol sosial yang kaku, dan mengisolasi Iran di panggung internasional. Terlepas dari sudut pandang seseorang, dampaknya tidak dapat disangkal. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di abad ke-20, dan Republik Islam yang ia dirikan terus membentuk nasib Iran dan politik Timur Tengah hingga hari ini.